Selamat sore semua. Saya Kak Andi. Halo teman-teman, nama saya Tema. Saya koordinator utama di Rumah Belajar Semi Palar. Di SMIPA mulai gabung dari tahun 2012 sampai sekarang. Di SMIPA aku sebagai teman bermain anak-anak lah. Jadinya mau bertualang, mau kemana, derken lah ayo. Halo, saya Lian. Halo, nama aku Saski. Saya alumni dari Semi Palar, dari SMP sampai KPB. Aku dari kelas 11, kelompok Bandung Tada. Halo, nama saya Mona. Saya maminya Saskia, sekarang di KPB Semi Palar. Aku kebetulan di SMIPA, udah dari TKA, sekarang jalan udah mau 14 tahun di SMIPA. Ini untuk konten kita yang pertama yang kita coba sharing untuk cerita-cerita pengalaman kami di Rumah Belajar Semi Palar selama 17 tahun. Kebetulan saya yang mendirikan, merintis, dan ikut berproses selama 17 tahun ini bersama orang tua, guru-guru, dan anak-anak di Semi Palar. Halo. Pengen ketawa, gue gak bisa serius gitu. Oke, langsung aja ya. Selamat sore semua. Ini uji coba ya teman-teman ya. Ini kita bikin konten-kontenan nih. Untuk berbagi cerita aja ya, banyak pengalaman juga di Semi Palar. Udah 17 tahun ya kita berproses gitu ya. Ini hari ini komplit ya, ada kakak, guru, ada orang tua, ada anak, ada alumni. Jadi ada saya juga. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya. Ini si obrolan-obrolan sore ini berbagi cerita lah dari pengalaman kita gitu. Nah, pertanyaan pertamanya tadi itu ya, kenapa membangun Semi Palar? Panjang nih ceritanya, satu konten sendiri nggak apa-apa ya. Nggak sih, singkatnya memang kalau pemicu pertamanya memang anak saya yang besar itu memang dulu mogok sekolah sebelum masuk SD gitu. Mungkin banyak yang udah tahu ceritanya, tapi motivasi besarnya itu. Sebelum masuk SD udah mogok gitu ya, kakaknya Riko ini. Jadi mulai berpikir kenapa, ada apa yang salah dengan sekolah-sekolah kita gitu. Jadi sebenarnya sederhananya begitu. Akhirnya dari situ ya mulai ngobrol, curhat kiri kanan gitu ya. Akhirnya beberapa teman kita mencoba memberanikan diri untuk membuat sekolah yang disebut rumah belajar. Rumah belajar, kenapa rumah belajar? Supaya lebih rileks gitu ya. Karena sekolah itu dalam banyak pengalaman kita tempat yang nggak asik ya, menakutkan gitu ya, beban gitu ya. Jadi akhirnya kita pakai nama rumah belajar. Awalnya seperti itu gitu. Dan mulainya tahun 2005 merintisnya, terus 2006 kita mulai di sini. Ada Kak Tema, sebenarnya Kak Tema salah satu kakak yang cukup panjang nih ngikutin proses di Semi Palar. Nah, singkatnya sih begitu ya. Jadi intinya sih kita punya gambaran bagaimana kita pengen buat sekolah yang lebih, bukan bersenang-senang ya, lebih bermakna lah proses belajarnya gitu ya. Bukan hanya sekedar cari nilai gitu ya. Tapi semua, terutama anak-anak tuh belajar sesuatu gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya rumah belajar ini juga kan bukan hanya anaknya yang belajar ya. Saya sangat belajar, 17 tahun yang belum tuntas-tuntas itu ya. Ada aja gitu hal yang baru kita pelajari. Kakak Tema pasti ngalamin juga. Terus orang tua juga sebenarnya diajakin ya dalam proses untuk lebih paham lah pendidikan itu seperti apa. Mungkin singkatnya seperti itu sih, gitu ya. Nah, namanya Semi Palar ya. Oh, ya kita cari-cari sih nama ya. Dulu sempat bahasa Sanskerta, terus yang nemu Semi Palar ini Kak Ine, gitu. Sebenarnya dulu ada dua alternatif, satu lagi Semi Kirna. Kirna itu maknanya bagus, tapi kalau digabung jadi Semi Kirna. Gitu. Jadi dangkal gitu maknanya kalau disambung gitu ya. Padahal dari bahasa Jawa. Akhirnya kita menemukan Semi Palar itu artinya juga bagus, tumbuh menjadi harapan gitu. Tapi kita punya cita-cita juga memang sekolah ini harus sangat lokal gitu ya, nggak kurikulum, nggak bule-bulean, tapi memang ya bagaimana kita
eh, apa manusia Indonesia hidup di tanah Sunda ini gitu. Begitu ceritanya. Wah, ini menarik juga sih ya, karena memang awalnya juga pertama ke SMIPA itu lewat komunitas. Ingat banget waktu itu tahun 2010, aku masih kuliah, ketemu ke sini diundang sama ingat Kak Danti, gitu. Kak Danti kontak, Kak dari komunitas reptil. Nah, jadi yang membawa saya ke sini reptil gitu. Nah, pada saat itu ke sini, ingat waktu zaman Iin masih SD kelas 1 apa ya, Riko sama ini masih pada kecil deh gitu, sampai ada kejadian sampai sekarang anak-anak ingatnya bahwa kakak reptil yang pernah bawa ular ngencingin teman-teman gitu, karena waktu itu kencing gitu. Nah, dari sana 2010 tuh, 2010 waktu itu 1 bulan tiap minggu, aku ingat banget, tiap minggu kesini buat ngasih materi hari Jumat gitu. Sempat juga waktu itu hujan dan lain-lain, bareng sama teman-teman WWF, kalau saya WWF awal ya, sama Dino gitu, waktu itu sama Dino sama Tika gitu. Kesini terus aku ketemu sama Kak Iden. Kak Iden itu alumni kampus yang buat aku dia punya ya istilahnya kalau sekarang mah keras kepala ya, sakleknya gitu. Yang susah buat berkomitmen dan lain-lain, setahu aku gitu. Pas lihat, ada Kak Iden ya gitu. Ada sesuatu di sini, udah di sini kan, sampai aku waktu itu kalau nggak salah Kak Iden ini masih magang senama, masih awal dah. Masih awal karena aku nanya Kak Iden ya di UPI cina. Oh bukan entah, ini mah pasti di UPI kan udah gitu kan tahu akhirnya, dan sama-sama tekbang dan teknik bangunan waktu itu. Dia sipil di sana. Terus ketemu hal menarik ya pada saat ketemu Kak Iden yang aku tahu seperti itu. Ketemu waktu itu kakek dianting deh ya, dianting terus asli iya teh sekolah gitu. Akhirnya terus ketemu Kak Andi. Ya udah, sama Kak Andi juga gak banyak ngobrol waktu itu ya kan ya. Cuma sekilas dan ketemu lagi 2011. Udah, terus ya udah aja kan, gue mikirnya bukan kepala sekolah ya gitu. Maksudnya orang tua murid lah gitu. Kan sama ya gitu. Sama gitu, karena cuman setelah lihat kakek, meureun gitu. Masih meureun udah enggak apal. Setelah itu berselang 1 tahun di Tower. Ketemu Kak Andi lagi di Gedung Sate ya kan ya. Kak Tema ngobrol-ngobrol, menarik nih gitu. Akhirnya 2012 gabung ke sini, terus kontak Kak Andi juga. Ya agak sombong sih, kesini juga songong gitu kan. Waktu itu ketemu Kak Iyang, udah kenal sama Kak Andi ya gitu. Cuman waktu itu ada mepet ya kan ya. Harusnya Juni apa Juli gitu. Aku masuknya Agustus, jadi pertengahan kagok saya kan. Di sana masuk sampai sekarang ya. Dari awal masuk sih memang rumah belajar itu betul-betul rumah belajar sih. Katema titipan kia dengan kondisi kelas gini. Wah, gini ya ternyata gitu. Esensi maksudnya kan aku juga pendidikan, cuman ya sangat berbeda ya. Dan memang secara ya kampus mah kampus ya. Gitu, universitas di Setiabudi itu ya. Terus tapi memang aku tidak merasa ada sisi pendidikan yang nggak nyampe gitu di Indonesia teh. Itu pas sampai ke sini, rumah belajar itu adalah mungkin dengan capek dulu kerja di mana-mana ya gitu, di dunia apa sampai di pendidikan mendapatkan kenyamanan. Dunia pendidikannya bukan SMIPA-nya, cuma dunia pendidikannya kan itu berbasis dari pengalaman komunitas, di mana aku dulu ke anak-anak kecil gitu dari reptil, senang ya ngeliat anak-anak, Kak gini ekspresi itu yang nggak pernah digantikan sih sebetulnya gitu. Dan sampai sekarang hal itu yang selalu nerap sih gitu. Jadi pada saat megang kelas berapapun, lihat teman-temannya antusias ngedidik atau apapun gitu, responnya seperti apa, itu mah bonus banget buat aku. Jadi aku nggak, kan kalau ada istilah guru baik lah, guru asik lah gitu, aku tidak ingin ke arah seperti itu. Jadi respon anak-anak itu bonus buatku, tapi yang didapatkan anak-anak itu yang harusnya dimiliki gitu. Jadi apapun mau istilahnya gini lah, sampai sekarang kakak disebut kakak galak gitu, kata mama galak, judes dan lain-lain di anak-anak gitu yang udah diajar ya gitu. Tapi anggar ya, dekat kak, pengen cerita gitu tetap ada ya sih tuh kan mukanya gini kan, mantan nih kayaknya nih gitu. Nah itu sih, jadi buat aku pendidikan tuh bukan mengajarkan ya gitu. Kalau buat aku dunia pendidikan itu yang mendidik itu memang yang tadi kata Kak Andi, bukan melatih
Makanya mungkin kalau kita lihat ada pelatih, ada pengajar. Ya kalau pendidik mah nggak hanya itu. Betul-betul dari dalamnya yang paling dalam sekalian gitu. Istilahnya, teman-teman, kita sekarang amatin apa ya gitu. Amatin apa ya itu bisa jadi suatu hal yang menarik banget buat anak-anak. Bahkan buat gurunya sih kalau aku. Tanaman itu lucu ya gitu. Cuman lucu ya, terus aneh ya. Hal-hal gitu teh. Emang anehnya kenapa, Kak? Refleksi buat aku juga sih. Oh iya ya, anehnya kenapa ya? Yuk amatin bareng-bareng. Itu yang tidak pernah didapatkan di tempat lain menurut aku. Itu jadi sampai sekarang kenapa ya belajar itu di tahun ke-10 lebih ya gitu. Aku di sini belajar terus belajar. Walaupun katanya udah sering banget di SD besar, pasti udah fasih banget lah, udah hafal banget. Enggak kok gitu. Kadang pada saat kenyataannya ya materi anak-anak kayak gimana nggak bisa disamain gitu. Beda dengan ujian kemarin, ujian terberat seluruh dunia ya dengan COVID yang 2 tahun ini gitu. Itu pembelajaran yang dulu yang kayaknya gampang hilang semua. Kumaha adaptasi nanya. Terus kumaha ya buat ke anak-anak gimana bisa nyampe ya. Dan itu kalau aku pribadi kemarin itu pergolakan. Bener gak ya gitu. Nyampe nggak ya? Kalian gitu. mah nggak pernah ya? Sama KTMA paling SMP awal ya SMP ngebantu. dan itu pun memang jadi semacam apa ya, fasilitator itu semesta ya kan? Kelas semesta, Oh, kelas iya, semesta. Betul. Nah, jadinya itu sih. Jadi sampai sekarang ya terus belajar sih ya di sini ya. Gitu sekarang apalagi sekarang jomplang banget ya. Di KPB gitu ketemu lagi Saski yang sudah segede gini dulu mah kecil gitu ya. Terus wah, juara. Naik kelas dari SD. Naik kelas. SD kelas 3 lagi. SD SMA di akselerasi. Cuman ya buat aku pemaknaannya berbeda banget sih gitu. Jadi kalau dulu itu istilahnya mah nggak ada yang nggak capek ya gitu. Mendidik itu nggak mungkin nggak capek gitu. Apalagi aku apresiasi banget sama orang tua yang mendidik mah nggak ada jamnya gitu. Orang tua tidur juga itu pasti mendidik gitu. Sesimpel anaknya ngelihat, mama lagi tidur. Wah, itu pendidikan banget buat anak, buat mengapresiasi, orang tua lagi capek ya gitu, tanpa disadari ya gitu. Nah sekarang aku di jenjang besar gitu, wah baru udah kira remaja kumaha ya. Ternyata sama aja kayak anak KB kok. Sama KB, wah gimana nih, seru diajak main gini mau aja lagi. Oh ya udah aman lah gitu hidupnya. Gitu aja sih. Unik yang aku sadari tahu. Apa? Jadi kan dulu aku sempat sekolah ini ya Kak, sekolah alternatif dan sekolah apa setelahnya? Formal gitu ya. Jadi kita kenal sama guru itu kan tergantung pelajaran. Akhirnya kenal. Cuman entah kenapa di SMIPA tuh kita semua berbagai jenjang tuh kenal tuh dekat semua gitu. Jadi jadi kayak aku ngerasa ketika meskipun misalnya nih Kak Tema bukan guru kelas aku saat itu, tapi ada connecting yang akhirnya kita bisa berdiskusi dan leluasa untuk ngobrol bareng gitu. Di situ sih yang aku sadari banget gitu. Karena dulu dengan sekolah formal tuh kita kenal karena memang masing-masing guru tuh masing-masing pelajaran. Jadi kita akan selalu bertemu. Sedangkan kalau misalnya guru di SMIPalar tuh fasilitator di SMIPalar tuh satu fasilitator bisa menguasai semuanya. Jadi yang hebatnya itu kenapa semua bisa menguasai, kita jarang ketemu, tapi kenapa kita bisa berkomunikasi satu sama lain gitu, meskipun jenjangnya beda, SD, SMP, SMA kan cukup jauh ya Kak gitu. Itu sih lucu. Karena mungkin itu ya, buat aku yang tadi Lian sebutkan juga, aku selalu menggarisbawahi itu rumah gitu, rumah belajar. Ya itu, rumah itu kan emang semua rumah teh emang semua keluarga kumpul ya. Apapun fungsinya, maksudnya aku cuman asisten rumah tangga lah gitu, tapi kan bagian dari keluarga, ada fungsinya, ada banget, membantu banget gitu. Setiap hal yang sekecil itu yang cuma yang kata orang cuman gitu, yang tadi sih sepakat Masuk tim Mujair ya. Iya, Nanti Tim mesti Mujair. dihadirkan ya tim Mujair ya, itu Betul. penting itu. Bahkan sama orang tua kadang-kadang kan Iya. cuman ke depannya di depan ini orang tua siapa ya gitu. Dan mungkin dengan pembawaan ya bisa dilihat ya, kepala sekolah kieu gitu kan, penampilannya kieu gitu kan, terus wah kakak pakai rambut panjang bener tuh gitu. Jadi kejadian kayak kemarin tuh di depan orang tua KBTK kayaknya ngeliat, itu kelompok mana, KPB, aku di depan dia, kakaknya mana, ini yang di depan.
wah jadi oh ya udah serian gitu. Iya Pak, aku mah jadi bercanda gitu. Tapi jadi itu hal yang unik ya. Unik tapi memang itu sih memang SMIPA tuh hal yang sangat berbeda adalah pemaknaan. Pemaknaan dan itu yang mungkin memang sulit untuk diterima di banyak tempat ya gitu. Karena memaknai mah nggak mudah. Gitu. Kenapa sih kata rambutnya panjang? Kan harusnya rapi. Itu sering banget dialamin. Di kalau penataran lah kita nyebutnya guru-guru ngumpul. Terus lami jantan naon operator pun tanah bima sana operator gitu. Disangkanya operator gitu. Jadi kan biasanya operator emang boleh rambut panjang. Nah, ke anak-anaknya gimana? Hal itu yang memang tantangan kita ya. Tantangan kita untuk memaknai itu, menjelaskan itu ke orang banyak bahwa lebih besarnya sih membuka mata orang dan lingkungan luar SMIPA ya bahwa pendidikan mana nggak harus kayak gitu-gitu aja. Gitu sih buat aku mah. Pengen denger Itu Mona ya, orang tua. Ntar nyambung sama Saski. Iya. Udah katanya Briefing belum? Udah di brief kemarin ya. Skripnya ada. Awal waktu itu ketemunya sih sama suaminya Kak Marisa, Pak Fris. Sudah gitu aku bilang, Pak aku lagi nyari sekolah nih buat anakku. Udah, begitu aja. Bisa Palar katanya. Ya udah, aku datang ke sini terus udah gitu. Kan Kak Andi waktu itu jelasin konsepnya gini-gini. Menarik juga karena aku kan yang di sekolah Katolik. Yang sekolah Katolik yang dimana ya untungnya aku pintar. Jadi walaupun nakal, iya. Karena kalau sekolah Katolik bodoh selesai. Gitu. Duduknya paling depan. Nah, aku sih melihat bahwa ini sekolah yang akan bisa memfasilitasi anak-anak yang kreatif, yang punya energi lebih. Di situ kreativitasnya tinggi lah gitu ya. Terus memang holistiknya juga dapat gitu. Ya udahlah gitu. Memang awal ya aku juga nggak terlalu mikirin masalah akreditasi whatever it is lah. Yang penting anak aku enjoy masuk sekolah, kemudian dan memang terfasilitasi baik gitu. Apa di situ yang Saskia nulisnya mirror gitu, yang kalau mungkin sekolah lain udah disetrap kali ya Kak gitu. Tapi berproses akhirnya kalau istilah Kak Marisa adalah dulu menemukan puzzle-nya sendiri gitu, dan itu terjadi pada Saski gitu. Bersyukur termasuk juga orang tua, guru, ya fasilitator siapapun betul kerasa sebagai keluarga banget gitu. Jadi nggak ada jenjang lagi namanya aku ngerasa ini anak ya semua anak aku, nggak aku beda-bedain gitu. Makanya memang misalnya ada yang belum makan, udah makan belum, udah makan gitu. Maksudnya anggap ibunya belum datang ya udah gitu kita. Dan itu pun terjadi pada Saski sama orang tua yang lain gitu. Saski udah ini belum, itu kerasa banget lah gitu. Dan itu nggak akan dapat di sekolah lain. Termasuk kakak, ya perhatiannya ya udah bukan hanya sekedar pendidik atau ngajar hanya ini pokoknya pada PR, enggak, pure pakai hati. Itu yang menurut aku nggak bisa dinilai dengan uang, nggak bisa lah, no gitu. Terus berproses sampai memang Saski adalah SMIPA banget. Walaupun aku rayu-rayu pas SMA, aku bilang mau ke KPB, udahlah pindah aku bilang gitu kan, aku biasa suka tandukan gitu, aku bilang ayo pindah gitu biar lebih banyak. Tapi ya dia konsisten dengan dia tahu apa yang dia mau, dan aku selalu bilang ya kamu harus tahu apa yang kamu mau dan kamu juga komit dengan yang kamu jalanin gitu. Yang kamu pilih ya harus komit gitu dengan semua konsekuensinya. Walaupun pulang kadang, aduh aku capek, aduh gini. Tapi ya so far aku lihat ya it's good gitu. Gitu mungkin. Gimana coba pendapat anaknya? Briefingnya bener nggak? Skripnya kayaknya agak improvisasi ya. Gimana ya? Kalau Saski mah sebenarnya ya jujur kadang dulu sih awal agak capek sih ya di SMIPA tuh, karena keselnya tuh karena ditanyain sama orang gitu kayak dianggap naon sih santai gitu loh. Apalagi di awal-awal KPB sih kayaknya kayak apaan sih, kayaknya kelihatannya ketawa-ketawa aja gitu, ngerjainnya gini-gini aja. Apa pusingnya, apa capeknya gitu kan, sekolahnya juga nggak kayak sekolah lain sampai jam 3 sore gitu kan. Cuman Saski sih maksudnya baru belakangan ini sih kadang-kadang kepikiran kayak kayaknya kalau aku nggak ke SMIPA aku menjadi individu yang kayaknya beneran pasti beda banget gitu sama aku yang sekarang. Dan apa ya, aku rasa Saski juga
aku tuh sadar banget gitu, aku tuh pernah jadi murid yang susah diajarinnya gitu, yang nangis-nangis lah ngerjain matematika gitu ya. Yang ya intinya cengeng. Mundur balik dulu ke TK, flashback dulu TK. Kan dia bisa bahasa Indonesia, Kak. Ya, Jadi guru favoritnya adalah siapa, Kak Na ya? karena yang bisa bahasa Gitu. Inggris. This is the best teacher katanya gitu. Tapi balik lagi, namanya anak tuh bisa cepat belajar gitu. Jadi nggak ada hambatan masalah bahasa, masalah segala macam. Lanjut. Iya sih. Sampai sekarang aku teh. Sekarang jadi Sunda. Tapi lebih ke gitu sih, dan aku rasa apa ya, lebih kakak-kakak juga nggak judgmental sama aku gitu ya, dengan maksudnya Saskia juga ya sempat dan masih sih, I mean like I struggle with anxiety and things, and aku rasa kayak kakak juga apalagi di KPB lebih masa kayak ya udah gimana caranya kita menanggulangi ini secara bersama gitu. Dan kayak ya aku juga kadang tuh gila ya kakak-kakak tuh, saat aku ngerasa lagi sedih aja gitu kayak nggak ada yang peduli ya sama aku, tapi kayak enggak sih, tiba-tiba kakak-kakak kayak ya bercanda atau apa. Jadi ya kalau SMIPA aku bisa deskripsikan dengan satu kata, comfort sih. Kayak dipeluk rasanya gitu SMIPA tuh untuk aku, karena ya Saski teh mau kesana kesini gimana pun kelakuannya aneh ya, kok bisa dibilang nilai aku sampai anjlok gimana juga, toh lulus juga kan, nyampe juga gitu ke titik ini. Jadi aku rasa sih ya Saski harus terima kasih banyak sama Kak Andi dan semua kakak-kakak SMIPA untuk individu Saski yang sekarang ini nggak akan bisa terwujudkan dari Mami juga atau dari ya alumni juga semuanya. Aku rasa ya aku teh terbentuk ini karena dari semua orang juga, dan sebaliknya juga sih. Dua arah. Gitu sih kalau dari aku. Kian, mau nambahin apa sih yang cerita ini? Kian udah di awal ya. Apa ya? Bingung juga harus pertanyaan. Iya, SMP pertama kali masuk SMIPA tuh SMP. Dan itu jadi pengalaman yang cukup bikin aku shock culture sih. Karena perbedaan ruangan, perbedaan gurunya, dan kita saat pertama kali masuk boleh pakai baju bebas, dan itu hal yang paling menurut aku bikin menyenangkan gitu. Kayak wow, gila ya, gue sekolah bisa pakai baju bebas, gue sekolah bisa dengan nyaman untuk berlarian gitu. Sedangkan saat dulu tuh panas, terus kita mau main tuh harus ganti baju dulu dan ribet sebagai macamnya gitu. Cuman aku ngerasa banyak banget hal yang bisa aku dapetin sih di sini, banyak banget. Kayak contohnya ya mungkin teman-teman di sini juga ada yang tahu gitu kalau aku tuh lemah banget dalam berhitung gitu ya. Aku lemah dalam berhitung, aku lemah dalam otak kiri ya disebut kiri, otak kiri aku lemah banget. Dulu punya semacam trauma kalau misalnya ketika aku mengajarkan matematika gitu, aku selalu dibilang kamu nggak bisa, pokoknya hal-hal yang jelek lah gitu ya, maksudnya konotasinya tuh jelek banget. Sampai akhirnya terbawa dan takut untuk belajar matematika. Setelah aku di sini jadi terbawa rasa takut itu. Apakah akan sama saja seperti sekolah lain apa tidak? Sampai akhirnya ternyata guru-guru di sini tuh, fasilitator di sini tuh suportif banget. Sangat sabar. Bahkan mereka menawarkan, "Hayu kita coaching klinik." Jadi kayak karena aku proses belajar tuh nggak bisa sekali doang, jadi harus berulang. Akhirnya diserapnya terus-terusan gitu. Jadi kayak harus diajarin dan akhirnya berhasil sebenarnya gitu. Jadi paradigma tentang guru tuh akhirnya sudah mulai buyar lagi, dan kayak nggak semua guru kok bakal ngejudge kita, bakal ngerendahin kita, bakal bilang nggak bisa. Tapi ternyata banyak juga fasilitator yang bisa menemani kamu dari nol dan sampai akhirnya nggak jadi kan, kalau misalnya bahasa SMIPA mah jadi nggak jadi gitu. Jadi cukup kaget, tapi wow, seru banget. Bahkan nggak tahu nih, sekarang pengen nanya, sekarang rambut boleh diwarnain nggak? Nggak ya? Belum. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Dulu tuh ada cerita, tapi dulu aku ada cerita, dan ini hal yang menarik menurut aku. Jadi aku sempet diwarna rambutnya. Terus aku diajak diskusi dengan guruku. Siapa ya waktu itu, aku lupa. Aku bilang, kakak fasilitator nanya, kenapa kamu warnain rambutnya? Di situ kan enak ya, ada diskusi gitu ya. Aku pingin
kakak bolehin asal kamu punya alasan yang baik. Yang sampai akhirnya aku tahu bahwa aku menjawab dengan aku mewarnai rambut aku berekspresi. Dengan aku mewarnai rambut aku mencintai diri aku sendiri gitu. Itu Kak. Asal kamu punya alasan it's okay. Tapi kita perlu tahu bahwa sekolah itu ada aturan, ada rules. Bahkan ketika kamu sudah keluar sekolah, ada tempat di mana kamu akan diterima, ada tempat di mana kamu tidak diterima. Jadi ada ada proses diskusi yang akhirnya kita ngerti sendiri. Betul. Itu menarik banget. Jadi kayak, dan aku pun sadar ketika aku lulus, wah gila ya, kayak dulu gue nggak dihakimi loh, gue nggak dilarang ini itu, tapi ada alasan, ada ada diskusi, iya. Jadi kita mikir, oh betul juga. Dan setelah aku lulus, akhirnya aku menyadari bahwa memang kalau misalnya kamu mau jadi dokter, masa kamu ketemu pasien terus rambut kamu warna biru? Atau nggak misalnya kamu kalau misalnya jadi seniman ya nggak masalah gitu, cuman ada tempat dan ruang di mana akhirnya kamu bisa berekspresi. Nah itu yang akhirnya aku dapetin poin pentingnya gitu. Walaupun udah di iming-iming. Sebenarnya sih karena awalnya pas kelas 9 awal sih agak ragu-ragu gitu ya. Tapi dulu tuh aku kan emang anaknya cengeng banget gitu ya, dikit-dikit nangis kayak di bengkel tuh tempat saya meneteskan air mata lah intinya gitu. Gitu. Iya, kayaknya Smipa bangkrut tisu karena saya deh. Pokoknya waktu itu inget lah satu hari tuh aku ya sering lah aku nangis, terus aku tuh sering ngomongnya sama Kaleo kan suka situ biasalah gaje gitu kan, ngapain gitu kan situ. Terus kayak kenapa kamu teh kok nggak bisa matematikanya susah gitu kan atau apa sih, kayak aku bingung. Ya udah kata Kaleo teh nggak apa-apa, bagus dong. Bingung kok bagus ya, tandanya kamu mikir kan. Sejak itu kayak saat aku maksudnya kakak-kakak juga manusia gitu ya, kadang-kadang kayak bareng kesel tapi saat itu aku mau Kaleo aku kayak ya udah sih, yang penting kan di situ maksudnya Kaleo tuh memberikan aku apresiasi pada effort yang aku keluarkan gitu kan. Ya udah aku mikir mau aku tuh bisa gitu kan. Dan saat awalnya juga takut karena Kiran awalnya nggak mau masuk sini juga kan, kayak wah suwe ini nggak ada si Kiran, nggak ada teman sama siapa, aduh gitu kan. Udah deg-degan gitu kan. Cuman aku sih mikirnya kayak aku nggak mau jadi orang yang kacamata kuda gitu sih, kayak ya udah terus biasanya mau ngapain, ya udah kuliah terus habis kuliah ngapain, kerja apa gitu-gitu aja gitu. Padahal di dunia ini teh, dan aku juga ngeliat mami gitu kan, orangnya tuh yang kayak ya koneksinya luas. Aku rasa di KPB itu bisa memberikan aku itu. Dan jadinya saat aku pun pengen gitu ya kuliah dan segala macam, tapi saat aku maksudnya ada punya link yang kuat dan segala macam itu kan bisa ya jadinya bisa nge-boost diri aku sebagai satu individu, dan aku juga membawa manfaat. Dan pas aku baca-baca kayak KPB itu konsepnya mandiri, adaptif dan bermanfaat, tuh yang meyakinkan aku sih. Karena aku tuh emang dari dulu anaknya mandiri banget kan, kayak apa-apa aku tuh terlatih melakukan sesuatu sendiri gitu ya, apalah rutinitas gitu kan. dipaksa bukan? Ya adaptif, itu respon adaptifnya jadi mandiri gitu kan. Dan aku pun sekarang jadinya kerasa gitu, bukannya membandingkan tapi dengan teman-teman lagi kayak ya si Saski mah apa-apa kayak sendiri gitu, bisa si Saski mah sendiri gitu. Jadi mungkin gimana caranya aku nih kayaknya udah bisa nih adaptif pada situasi dan lingkungan aku, mandiri ya. Manfaatnya nih aku belum nemu, dan aku rasa kalau aku di sekolah lain kayaknya si Saski ntar dibully lagi gitu, bisa matematika gitu kan, asa makin mana kelas 9 lagi sedih-sedihnya nangis-nangis soal ujian gitu kan, lagi pusing HP panas dingin gitu kan, mau ujian terus kaki teh keringetan gitu kan. Masih kebagian. Jadi itu kelas 9 sih saat aku maksudnya mual materi lah gitu. Jadi aku kayaknya sih KPB tempat untuk aku. Dan aku juga mungkin karena dekat sama angkatannya kalian kayak Kakinan, Gio gitu juga. Dan maksudnya aku juga admire lah angkatan KPB yang pertama tuh, kayak ini kayak individunya tuh kayak keluar warnanya masing-masing gitu, dan kayak beda gitu sama yang aku lihat di sekolah lain. Dan jadi aku tuh kayak Saski tuh pengen keluar nih, Saski yang sesungguhnya tuh seperti apa sih gitu sih sebenarnya kalau aku. Betul, setuju sama Saski. Jadi kita nggak di-spot sama kelemahannya, tapi di-spot sama kelebihannya. Dan kelebihannya itu di-boost dan
ditonjolkan. Jadi aku ngerasa kayak tidak percuma gitu ketika misalnya aku tuh jelek banget matematika dan ketika aku masuk sekolah tuh kan rasanya kayak neraka atau gimana gitu ya. Tapi entah kenapa ketika aku masuk di sini tuh nggak seperti itu. Jadi kayak pingin sekolah terus. Kayak bahkan kan sempet ya Kak Andi kayak SMA bakal jadi 4 tahun apa enggak. Iya. Betul sempat Karena dibahas. itu saking senengnya dan saking saking setiap harinya tuh bukan suatu hal yang menakutkan. Sedangkan dulu tuh suatu hal yang menakutkan dan suatu kelebihan yang aku punya akhirnya bisa menonjol karena itu. Kita bukan fokus sama masalahnya tapi penyelesaiannya. Gimana sih caranya gitu. Yang itu sih yang aku seneng dari SMIPA teh. Aku bisa membagi karakter aku ke orang lain, aku bisa bebas berekspresi tanpa harus takut sama kelemahan aku gitu. Dan aku rasa sih KPB tuh memberikan aku freedom of speech sih. Pagi dengan maksudnya kayak sama kakak-kakak juga kayak aku kelas 9 tuh baru ya aku maksudnya keserupaan feminis gitu ya. Seketika gitu hidup kesetaraan gender banget gitu dan kayak ya aku jadi sering diskusi lah sama Kaleo juga kayak tentang ya gimana sih caranya aku menjadi aktivis yang baik, aku mengekspresikan ide aku supaya nyampe gitu ke orang-orang tuh. Dan aku rasa aku teh terbuktikan di KPB itu aku bikin proyek podcast bisa menghasilkan uang pula dan bisa membawa manfaat yang aku inginkan gitu. Jadi si kesetaraan gender ini ekspresi feminisme itu menjadi concern aku juga sih karena aku rasa aku takutnya aku dibungkam gitu loh kalau sekolah lain karena kayak ya apapun itu entah itu karena konsep agama atau mungkin sekolahnya juga kayak apalagi dengan dress code sekolah lain kayak ya seragam kayak ya harus pakai rok kayak gitu kan kayak apa ya kayak restraining gitu kayak nggak membiarkan aku untuk ya udah apa sih yang ada di sini diproses dan diekspresikan gitu. Dan di sini aku justru didukung kayak enggak kok kamu tuh orang yang bermanfaat gitu, kamu tuh punya potensi untuk jadi manfaat walaupun kamu nggak bisa matematika gitu. Dan aku ingat Kak Jere pernah bilang sama aku, kamu tuh orangnya matematis, kamu tuh pikirnya logikanya jalan. Orang matematis itu nggak harus selalu jago matematika, orang matematis nggak harus selalu jago ngitung. Aku kayak oh iya ya. Dan aku tuh beneran maksudnya ngerasa puas banget KPB saat aku inget di musik sore terakhir sini. Terus aku tuh pulang di rumah kayak gini di kamar mandi. Gila KPB gitu kayak beneran kayak penuh gitu. Kayak aku rasa walaupun di KPB juga semester 1 online kayak terasanya experience aku tuh sepol-polnya lah di KPB itu gitu sih. Oke, nambahin sedikit tadi ngobrol tentang ujian segala macam ya. Jadi sebenarnya obrolan ini muncul si apapun istilahnya ya, mau podcast apa, aku nggak terlalu ngerti, tapi karena konsep merdeka belajar sebetulnya ya, jadi kita bisa cerita lah lebih banyak ya. Kalau dulu kan SMIPA dianggapnya aneh ya, ini sekolah teh nanaonan gitu ya istilahnya. Nurutan SMIPA. Ya mudah-mudahan jadi inspirasi lah dengan apa keunikan masing-masing sekolah, gurunya, murid-muridnya, orang tuanya gitu ya. Karena dari awal kami yakin harusnya setiap sekolah punya keunikan gitu. Jadi dari awal memang saya nggak terlalu sependapat, bukan kurikulum nasional. Kurikulum nasionalnya bagus, cuman nggak dipahami baik. Dari tahun 2006 itu namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi yang merancang kurikulum harusnya sekolah, satuan pendidikannya. Tapi udah nggak ada yang berani. Semua jadi ngumpul, guru-guru yang ngumpul, ngumpul ngariung terus sama lagi pembelajarannya. Jadi nggak berani untuk muncul tampil dengan keunikan masing-masing gitu. Terus ke-13 sami mawon gitu ya. Ke-13 revisi, sekarang kurikulum merdeka ya digaris bawahi. Tapi kerennya memang sekarang boleh memilih gitu. Judulnya juga menurut saya keren ya, kurikulum merdeka gitu. Jadi ya obrolan ini sebenarnya salah satu sih ya, supaya mudah-mudahan yang sempat mendengar juga dapat gambaran lah gitu ya. Sebetulnya kalau Kandi sih yakin sebetulnya kalau manusia dengan keunikannya masing-masing kalau ketemu gitu ya pasti jadi sih. Dan tidak semua harus jadi matematika karena Kandi juga dulu nggak ini ya. Kandi masuk arsitek karena nggak ada hitung-hitungannya. Mikirnya. Menghindari hitung-hitungan, isinya menggambar. Aduh, mektek gitu. Ya seperti itulah ya, bukan karena suka sesuatu, dulu masuk arsitek karena menghindari sesuatu. Banyak yang begitunya lah.
Enggak? Nambahin mungkin apa dari generasi yang mengalami sekolah konservatif apa semua pasti ada plusnya, ada minusnya. Aku juga tidak anti sekolah Katolik atau sekolah konservatif, it's good. Balik lagi cocok-cocokan dan terima kasihnya adalah memang ada semipalar untuk option yang lain kan gitu Kak. Intinya kalau nggak ada yang buka sekolahan ini juga mungkin anak aku ya sekolah lagi ke sekolah Katolik, sekolah yang sama gitu kan, terus aja muter gitu. Ya semoga sih dengan apa Pak Menteri yang baru kan lebih terbuka Pak Nadiem kan luar biasa ya gitu. Si kurikulum apa Merdeka Belajar ini kan lagi digodok habis gitu ya. Semoga lah apa muncul kesadaran yang secara lebih luas bahwa ke depan tantangannya seperti apa yang kita hadapin karena beda zaman, beda kebijakannya atau wisdomnya beda Kak, gitu. Jadi makanya tadi juga ngobrol sama Kak Gina gitu. Iya, zaman aku sih masih oke begini, tapi mungkin zaman Saski ya udah beda lagi kan gitu. Dulu misalnya nganterin anak suruh jalan kaki misalnya walaupun deket masih aman Kak. Sekarang sport jantung gitu ya ada motor gitu. Tapi balik lagi ya apa terima kasih lah sudah bersedia membuat sekolah yang memfasilitasi anak-anak aku. Gitu Kak. Thank you. Ya sama-sama lah ya, ini menurut saya kan ada Lian, ada orang tua juga yang berani gitu. Angkatan pertama itu menurut saya sangat berjasa. Orang nekat gitu ya. Wanian ya kalau orang sunat. Wah, beranian ini sekolah yang nggak jelas konsepnya gitu ya. Orang-orangnya juga nggak jelas siapa ya, termasuk saya nih kepala sekolah nasaha, ya arsitek sekolahnya gitu ya. Wanian gitu bikin sekolah ya, tapi kita udah jalan panjang 17 tahun dan intinya sebetulnya waktu kemarin perpisahan saya juga sebut sebenarnya sekolah hanya bisa disebut sekolah kalau ada muridnya kan. Guru hanya bisa dibilang guru kalau ada muridnya juga gitu. Jadi ini dua arah sih, kita sangat bersyukur juga ya kita bisa berproses bareng-bareng gitu.